Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur semua, izinkan saya mudah rasa membuka suara hati saya yang akhir-akhir ini makin berat melihat kenyataan, yaitu tentang anak-anak kita. Saya melihat sendiri ada anak kecil yang belum genap 6 tahun, tapi sudah bisa buka TikTok, main games online, sampai lupa makan. Saya juga dengar cerita guru SD di suatu desa, anak-anak lebih hafal nama-nama karakter game daripada nama-nama pahlawan nasional. Dan yang paling getir, ada anak SMP yang diam-diam menyakiti dirinya sendiri karena merasa dihina di dunia maya, dibully lewat komentar. Padahal tak seorang pun di dunia nyata yang tahu dia sedang luka atau sakit ya. Ini bukan cuma cerita, ini adalah kenyataan kita sekarang. Di hari-hari ini layar HP sudah seperti bagian dari tubuh anak. Bahkan juga untuk sebagian orang dewasa. Jadi seakan tangan tak lengkap jika tanpa gawe atau HP. Tapi sedulur semua, apakah kita akan diam saja melihat hal ini? Apakah kita biarkan anak-anak diseret layar ke jurang kecemasan, keterasingan, dan kehilangan jati diri mereka? Saya percaya setiap anak adalah potensi, bukan beban. Mereka adalah amanah Tuhan, titipan masa depan, dan bukan gangguan masa kini. Kita kadang lupa bahwa masa depan Indonesia bukan dimulai besok, tapi dimulai hari ini. Saat kita mendampingi anak-anak dengan sepenuh hati. Karena itu, saya ingin mengajak para orang tua. Bukan waktunya hanya menyerahkan pada gawe atau HP supaya mereka diam. Tapi mulailah menjadi teman digital mereka. Ajak mereka bicara, dengarkan cerita mereka, ajak mereka menyentuh tanah, bukan hanya menyentuh layar, menatap wajah, bukan hanya menatap layar kaca. Saya juga ingin mengajak para guru dan para pendidik, jangan lagi mengajar dengan bentakan, tapi ajari mereka dengan cinta dan teladan. Ajari murid kita bukan cuma membaca teks, tapi membaca dunia. Ajari mereka bahwa dunia digital itu sangat luas. Dan jadikan akal sehat dan hati nurani sebagai kompasnya. Saya juga ingin mengajak para pemimpin daerah, tokoh masyarakat, dan juga para pengambil kebijakan. Jangan tunggu laporan darurat baru bertindak. Segera rancang kebijakan yang melindungi anak dari konten yang merusak. Rasanya kita perlu membangun ruang publik yang aman dan ramah anak, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kita tidak bisa melarang teknologi atau menghalanginya, tapi kita harus hadir sebagai pembimbing, sebagai penyeimbang, dan sebagai pelindung. Karena mereka adalah anak-anak kita. Mereka adalah investasi terbaik bagi bangsa ini. Mereka itu lebih berharga dari proyek jalan tol, lebih strategis dari mega proyek ekonomi. Mereka akan menggantikan kita kelak sebagai pemimpin, sebagai pekerja, sebagai profesional, dan juga sebagai penentu nasib bangsa. Jadi, jangan tunggu mereka tumbuh baru kita peduli, karena masa depan dibentuk pada hari ini. Bila hari ini kita gagal hadir dalam kehidupan digital anak-anak kita, maka besok kita akan menyaksikan masa depan yang kehilangan arah. Mari kita bersama rawat anak-anak kita, jauhkan mereka dari kecanduan, dekatkan mereka pada kasih sayang. Berikan mereka HP atau gawe, tapi juga berikan mereka nilai. Izinkan mereka menjelajah, tapi pastikan bahwa mereka pulang ke akar budaya dan jati dirinya. Saya Pak Karso,
Saya bukan pakar digital, tapi saya adalah seorang bapak. Saya juga guru, saya bagian dari masyarakat. Dan hari ini saya hanya ingin berkata, anak-anak kita sedang menunggu, bukan menunggu hiburan, tapi menunggu perhatian dan kasih sayang kita. Mari kita hadir sebelum terlambat. Selamat Hari Anak Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.